Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Berkat-Mu hari ini Kau kumpulkan kami untuk bersama dalam mimbar agama. Kiranya Kau berkati apa yang menjadi perbincangan kami bersama, supaya membangun umat-Mu dalam pesiarahan di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini, Gereja Katolik mulai memasuki masa Advent. Masa Advent yang berlangsung selama 4 minggu sebelum Natal adalah masa penantian, masa persiapan untuk menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dalam suasana penantian yang penuh pengharapan ini, umat Katolik diajak untuk memperteguh iman, melakukan refleksi rohani, baik melalui doa-doa, pertobatan, maupun perbuatan kasih yang nyata kepada sesama. Pemirsa yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Astuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada siang hari ini, bersama-sama kita akan membahas tema Tahun Devosional, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang nanti akan bersama-sama kita selama 30 menit ke depan untuk membahas tema pada siang hari ini, yaitu Frater Franciscus Mujiono SCY. Beliau adalah seorang frater yang sedang melaksanakan pengolahan pastoral di Paroki Santo Gregorius Agung Jambi. Selamat siang, frater. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Amin, puji Tuhan. Ya, baik, frater. Selama 4 minggu ini, dalam masa Advent ini, Gereja Katolik mengajak umat untuk merenungkan makna penantian, pertobatan, dan pengharapan. Umat Katolik diajak untuk berkumpul bersama baik dalam KBG, pertemuan lingkungan, ataupun kelompok-kelompok kategorial untuk mendalami bahan ataupun materi yang telah dipersiapkan di dalam masa Advent ini. Nah, sebagai pertanyaan frater, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu Tahun Devosional, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, Keuskupan Agung Palembang menetapkan Tahun Devosional ini sebagai ajakan untuk umat untuk meningkatkan semangat berdevosi dengan menempatkan devosi pada tempat yang tepat sekaligus memurnikan motivasi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Begitu ya, frater ya? Ya. Nah, apa yang menjadi latar belakang tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun devosional dan juga mengapa tema ini dimunculkan dalam masa Advent ini? Silakan frater, boleh dijelaskan. Baik, Ibu, terima kasih. Latar belakang tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun devosional, atau lebih tepatnya itu adalah tahun liturgi dan devosi yang sesuai dengan Ardas Keuskupan Agung Palembang. Nah, dalam Ardas Keuskupan Agung Palembang ini ada 10 pokok tema yang diusung dalam arah dasar sendiri yang juga sudah dimulai sejak tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2032. Dan saat ini tahun 2026 artinya kita memasuki tahun Ardas yang keempat. Dan arah dasar pastoral kapal ditetapkan itu melalui sinode ketiga Keuskupan Agung Palembang dan menjadi pedoman pastoral jangka panjang. Artinya di sini Ardas sendiri mencerminkan visi rohani dan strategis kapal untuk periode mendatang, bagaimana gereja lokal itu membentuk umat, komunitas, dan juga kehidupan iman bersama secara terstruktur dan terarah. Dan dalam kesempatan ini juga tahun devosional yang akan kita renungkan dan hidupi mengusung tema yang sangat bagus, yaitu berjaga-jaga dan berdoalah sesuai dengan apa yang menjadi arah dasar kita dan dalam menyongsong kelahiran Kristus di bulan Desember ini.
Dengan ini, tema ini ingin mengajak umat, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga komunitas, untuk memperdalam kehidupan rohani, kesalehan, doa, dan devosi sebagai landasan iman. Agar iman tidak hanya aktif dalam komunitas basis gereja, melainkan juga hidup dalam keseharian iman umat itu sendiri. Ya, baik Frater. Nah, ketika kita melihat nih secara khusus bahwa dalam masa Advent ini tim devosional Keuskupan Agung Palembang telah menyiapkan bahan secara khusus ya Frater ya, untuk bisa didalami umat secara keseluruhan. Nah, di sini ada 4 pertemuan yang telah disuguhkan dengan tema pertama devosi dan perkembangannya. Nah, devosi dan perkembangannya, bagaimana Frater bisa umat nanti bisa mendalami tentang tema ini? Silakan, boleh dibantu Frater untuk menjelaskannya. Dalam masing-masing tema masa Advent ini, terutama tema yang pertama, pokok yang dibahas itu tentang devosi dan perkembangannya. Ini ingin melihat bagaimana perjalanan devosi dalam gereja Katolik itu lahir dan muncul, yaitu melalui proses yang sangat panjang, sebagai ungkapan iman pribadi maupun kebersamaan atau komunal yang berakar pada buah budaya, tradisi, dan pengalaman hidup umat yang akhirnya nanti akan berbuah menjadi sebuah devosi. Dan devosi yang berkembang ini karena kerinduan umat untuk membangun persatuan atau menghubungkan kita dengan Kristus sendiri, dengan kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk mengekspresikan iman secara lebih konkret dan menyentuh hati. Maka perjalanan devosi ini juga bermula dari penghormatan sederhana kepada para martir dan para kudus, dan akhirnya meluas ke berbagai bentuk kesalehan populer seperti adorasi, dan juga ada devosi kepada hati kudus, devosi kepada Bunda Maria, dan masih banyak lagi. Lalu sepanjang perkembangannya, gereja ini selalu membimbing agar devosi tetap selaras dengan ajaran iman, berpusat pada Kristus, dan akhirnya menjadi jembatan yang memperkaya hubungan antara liturgi dan juga kehidupan harian umat beriman. Ya, baik Frater, terima kasih. Tadi Frater sudah menjelaskan bagaimana umat diajak untuk belajar agar ketika kita berdevosi, devosi itu tetap selaras dengan iman. Selaras, ya. Betul. Dan kita tahu bahwa banyak atau macam-macam devosi yang sudah kita kenal selama ini. Baik Frater, selanjutnya untuk tema yang kedua yaitu tentang devosi dan liturgi. Nah, bagaimana penjelasan tentang tema ini Frater? Nah, ini silakan. Sesuai dengan tahun devosional yang kita masuki pada tahun 2026 ini, dan juga sesuai dengan devosi dan liturgi. Inti kehidupan rohani kita itu sebenarnya ya cuma ada 2 itu, liturgi dan devosi. Nah, gereja Katolik itu mengajarkan bahwa ada 2 cara utama kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan liturgi dan devosi ini. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi, dan juga membawa kita semakin dekat dengan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat artinya sendiri, liturgi itu sebagai sumber utama kekuatan gereja, dan liturgi itu sebagai pusat, sumber, dan puncak dari kegiatan gereja dan kehidupan rohani kita. Liturgi juga adalah ibadah yang resmi dan umum dilakukan oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Di dalam liturgi sendiri, Yesus sendirilah yang bertindak sebagai imam agung, terutama dalam perayaan Ekaristi. Dan setiap perayaan liturgi adalah tindakan Yesus Kristus sendiri bersama dengan gerejanya, dan inilah mengapa tidak ada ibadah lain yang bisa menandingi keagungan dan kekuatan dalam Ekaristi itu sendiri. Ya. Baik Frater, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan iman kita. Pemirsa, tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sejenak kita saksikan pariwara berikut ini. Ya, baik Frater, kita akan melanjutkan perbincangan iman kita.
Tadi di tema kedua, Frater sudah menjelaskan tentang devosi dan liturgi. Bagaimana cara umat mendekatkan diri kepada Tuhan melalui devosi dan liturgi. Begitu ya, Frater. Selanjutnya, Frater, untuk tema yang ketiga, yaitu tentang devosi, buah, dan bahayanya. Silakan, Frater, boleh dijelaskan. Nampaknya ini akan lebih menarik ya di perbincangan iman kali ini. Silakan, Frater. Baik Ibu, di sini saya akan memulai juga dengan devosi. Kalau tadi kita melihat bagaimana liturgi, sekarang kita akan melihat bagaimana itu devosi. Devosi itu juga merupakan ungkapan kasih setiap hari. Nah, meskipun liturgi itu tadi adalah yang utama, dan gereja tahu bahwa hidup rohani itu tidak hanya terjadi saat misa, maka devosi atau kesalehan umat ini sendiri akan membantu kita untuk terus berdoa tanpa henti dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beriman. Nah, devosi itu sendiri adalah bentuk ibadah yang pribadi atau kelompok dan tidak resmi. Namun tujuannya adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita melalui doa, melalui pujian, dan juga tindakan nyata sehari-hari. Jadi dapat dikatakan juga kalau liturgi itu adalah jantung yang memompa kehidupan rohani, maka devosi ini sendiri adalah pembuluh darah yang membawa kehidupan itu ke seluruh tubuh kita. Dan kemudian dalam gereja Katolik sendiri terdapat beberapa devosi populer yang sudah kita kenal sebagai umat beriman Katolik. Nah, devosi yang populer itu seperti Rosario, lalu jalan salib, juga ada adorasi, dan juga ada novena, ziarah, dan masih banyak lagi. Doa-doa tersebut sebagai cara mengungkapkan iman dan kasih kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, dan juga kepada para kudus. Kendati devosi adalah bentuk doa yang baik, namun umat harus menyadari bahwa kegiatan devosi juga bisa berdampak negatif, yakni apabila olah kesalehan tersebut tidak dilakukan selaras dengan yang ditentukan oleh gereja. Nah, ini yang perlu juga kita harus hati-hati dan waspada. Karena devosi yang sejati yang ditanamkan pada iman itu mengarahkan kita kepada Kristus dan akhirnya menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam diri umat beriman atau kita semua. Dan meskipun devosi sangat baik, umat beriman harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam penyimpangan itu sendiri. Gereja mengajarkan untuk menghindari dua bahaya, yakni menggantikan atau mencampur adukan devosi dengan liturgi. Nah, ini resiko yang paling serius. Maka Ekaristi adalah ibadah resmi gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, sehingga tidak ada devosi yang dapat menyamai atau menggantikannya. Dan devosi itu adalah anugerah yang indah dari Tuhan, maka agar berbuah baik kita harus selalu mengarahkan diri ke liturgi. Dan juga kita menjaga kemurnian iman. Artinya juga kita memastikan bahwa devosi selalu sejalan dengan ajaran Injil dan magisterium gereja. Iya. Baik, Frater. Tadi Frater sudah menjelaskan bagaimana devosi merupakan bentuk ibadah, baik secara pribadi maupun kelompok. Untuk lebih dekat pada Tuhan, baik melalui doa-doa maupun perbuatan nyata sehari-hari. Iya, gitu ya, Frater betul. ya. Dan kita harus tetap berhati-hati dan waspada supaya Betul. kita tidak salah-salah. Iya. Harus tetap ketika kita berdevosi, kita harus tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Iya. Baik, Frater, untuk selanjutnya tema yang keempat. Devosi populer dalam gereja Katolik. Silakan Frater, boleh dijelaskan tentang tema ini. Ya, devosi kita itu sangat populer dalam gereja Katolik sendiri karena gereja Katolik mengajarkan bahwa pusat dari keseluruhan kehidupan iman itu adalah liturgi tadi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan seluruh gereja. Namun di samping liturgi itu juga gereja juga memiliki harta rohani yang disebut devosi populer atau kesalehan populer yang juga kita hidupi, kita doakan,
dan juga kita jalankan dalam membangun kesalehan umat. Nah, devosi populer itu adalah praktik-praktik rohani yang dilakukan di luar ibadah resmi gereja. Artinya praktik-praktik ini adalah cara bagi umat beriman untuk memperluas semangat doa liturgi ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilakukan misalnya berdoa devosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario, lalu kepada Sakramen Maha Kudus dalam beradorasi, dan juga masih ada begitu banyak bentuk-bentuk devosi yang juga bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi di sini kita akan melihat bahwa ada tiga yang bisa kita sungguh hidupi. Yang pertama itu devosi utama kepada Yesus Kristus. Karena devosi ini ingin memfokuskan permenungan pada misteri kehidupan, penderitaan dan kasih Yesus Kristus Sang Penebus. Kemudian yang kedua yaitu devosi utama kepada Bunda Maria dan para kudus. Nah, ini adalah cara umat untuk menghormati mereka sebagai teladan kehidupan dan juga memohon perantaraan mereka supaya doa-doa kita atau permohonan kita disampaikan kepada Sang Kristus sendiri. Tetapi selalu ingat dalam kerangka ini juga Kristus sebagai satu-satunya pengantara kita. Dan yang ketiga adalah devosi lain yang dihargai, yaitu adorasi Sakramen Maha Kudus. Nah, adorasi Sakramen Maha Kudus ini adalah bentuk perpanjangan dari Ekaristi, di mana kita sujud menyembah di hadapan Sakramen Maha Kudus atau hosti suci yang ditahtakan dalam sakramen itu sendiri. Ya. Baik Frater, tadi sudah Frater jelaskan ada 3 devosi ya. Devosi yang utama yaitu devosi kepada Yesus Kristus, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah devosi kepada Bunda Maria dan para kudus. Dan yang ketiga adalah devosi lain, yaitu contohnya adorasi Sakramen Maha Kudus. Ya, baik Frater, selanjutnya dengan tema-tema yang disuguhkan ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan atau harapan gereja kepada umat dalam mendalami materi dalam pertemuan pada masa Advent ini? Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dan harapan gereja? Silakan, Frater. Ya, tahun devosional ini menjadi tahun yang sangat baik untuk kita umat untuk semakin memupuk iman kita, iman kesalahan kita, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka harapan gereja terkait dengan tema masa Advent dan juga tahun devosional ini, harapannya itu kembali pada semangat pembaharuan gereja dalam Konsili Vatikan II, terutama dalam Sacrosanctum Concilium nomor 12, yang juga menegaskan bahwa hidup rohani tidak seluruhnya tercakup dalam liturgi. Oleh karena itu, kehidupan rohani umat harus diperkaya oleh praktek kesalehan umat Kristiani dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Maria, dan juga Santo Yosef mempelai Maria, serta para malaikat dan para kudus yang tak terbilang banyaknya dalam gereja Katolik. Nah, umat diharapkan semakin meniru kesalehan mereka dan mampu memberikan hormat yang pantas karena teladan dan doa-doa mereka yang sungguh akan membawa umat semakin hidup suci, bertindak bijak, dan semakin rendah hati, sehingga mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Ya, baik Frater, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan iman ini. Pemirsa, sejenak mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baik Frater, berkaitan dengan tema masa Advent ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Pesan iman apa yang bisa Frater sampaikan pada masa Advent ini untuk umat secara umum? Silakan Frater. Baik, terima kasih Ibu. Berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, ini menjadi
momen yang juga baik untuk kita sebagai umat Katolik dalam menantikan kelahiran Sang Kristus atau kedatangan Sang Kristus. Kita diharapkan untuk semakin bisa menempa kesalahan kita, terutama di tahun devosional ini sendiri, untuk bisa juga berdoa. Berdoa artinya di sini kita harus memusatkan diri dan menunggu kedatangan Sang Kristus. Dan berjaga-jaga ini juga membawa kita supaya semakin siap untuk menyambut Dia yang akan lahir sebagai Sang Raja Terang, sebagai Sang Raja Damai. Nah, kita sendiri dalam olah kesalehan kita di masa Advent ini juga semakin diteguhkan untuk siap sedia dalam segala hal apapun juga. Nah, termasuk untuk mempersiapkan hati kita dan juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, dan juga dalam menantikan kedatangan Sang Kristus itu. Maka apa yang bisa kita buat di sini sesuai dengan tema devosi yang kita hidupi pada tahun ini, yaitu berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, artinya supaya kita mampu untuk membangkitkan diri dari yang tadinya mungkin lupa berdoa, kita harus semakin giat berdoa, dan kita semakin juga berjaga-jaga agar apa yang juga kita nantikan, kita harapkan itu dapat kita peroleh sebagai umat beriman. Akhirnya iman yang kita miliki itu sungguh tumbuh berkembang dan juga membawa sukacita yang nyata akan kedatangan Kristus ke dunia ini. Ya, baik, terima kasih Frater atas perbincangan iman pada siang hari ini, telah berkenan hadir bersama kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pemirsa, devosi tidak hanya berhenti pada ritual rohani ataupun ritual di tempat doa, namun harus selalu mendorong iman lebih aktif, semangat pertobatan, dan menggerakkan hati untuk berbuat kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Semoga kita semakin siap dan mantap untuk menyambut perayaan kelahiran Sang Raja Damai melalui doa-doa maupun perbuatan kasih yang nyata kepada sesama. Dan semoga di masa Advent ini kita semakin tekun dan setia untuk berjaga-jaga menantikan Kristus dalam doa dan karya nyata. Demikian Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Saya, Enilia Suci Astuti, beserta seluruh kerabat kerja, mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri. Selamat siang, Tuhan memberkati.